Bab 16. Rea mengamati Kenzo yang tidak berucap satu kata pun setelah keluar dari lemari pakaian. Dia bahkan sudah memakai pakaian kerjanya dengan rapi, hanya dasinya saja yang belum terpasang. Kenzo hanya menyampirkan di bahu. Rea akan mengambil dasi itu dan memakaikannya, tapi Kenzo berjalan cepat dan melenggang pergi keluar dari dalam kamar masih dalam mode diam. Rea hanya bisa menghela nafas sambil mengikutinya dari belakang. Kenzo berjalan ke arah meja makan. Pria itu masih kesal atas pertanyaan Rea yang menanyakan, apakah dia sering bermanja seperti kepada asisten yang lain? Tentu saja jawabannya tidak. Kenzo hanya meminta mereka untuk melayaninya saja. Kalau sikap Kenzo tentu masih dingin seperti biasanya. Pagi ini mood Kenzo ambiar hanya karena pertanyaan dari Rea itu. Mungkin jika yang bertanya pelayan lain pasti sudah dipecat saat itu juga. Kenzo bukan orang yang suka diajak basa-basi atau bercanda dengan pertanyaan random seperti Rea tadi. Namun, ini Rea benar-benar beda di mata Kenzo. Kalau bukan karena wanita itu mengatakan jika dia tidak akan menyerahkan kesuciannya selain pada suaminya. Sudah dipastikan jika Kenzo akan menariknya ke atas ranjang. Hati Kenzo berdesir saat mendengar dari Rea jika dia masih perawan. Seingat Kenzo, dia belum pernah memperawani seseorang. Kenzo memang tidak mau. Dia suka yang profesional dan bisa dipastikan jika para wanita itu tidak menuntut pada Kenzo untuk bertanggung jawab semisal mereka hamil. Kenzo sangat berhati-hati, sudah banyak wanita yang mengaku dihamilinya. Tapi pasti berakhir di tempat pengasingan. Kenzo memang kejam. Dia tidak suka ada orang yang mempermainkannya, apalagi berkhianat. Tuan, biarkan saya yang memasang dasinya, saya sudah mahir, ujar Rea saat Kenzo sudah selesai dan akan beranjak. Tanpa mendengar jawaban Kenzo, Rea mengambil dasi yang sejak tadi hanya mengalung di leher Kenzo. Rea berdiri di hadapan Kenzo. Tangannya dengan cekatan memakaikan dasi itu dengan sangat rapi. Kenzo kembali berdesir, aliran darahnya mengalir hingga menuju pusat inti. Dan kalian semua sudah tahu dengan apa yang terjadi selanjutnya. Senjata Kenzo bangun di pagi hari, dan itu sangat memuakkan untuk Kenzo. Apalagi dia tidak bisa menyalurkan pada Rea. Sial, apakah aku bawa ke kuas saja? Cuma sama kamu aku bersikap seperti ini, tidak ada yang lain. Bisik Kenzo tepat di depan wajah Rea. Rea hanya bisa menahan nafas. Wajah Kenzo tadi dekat sekali. Lalu apa maksudnya mengatakan hal itu? Apakah itu jawaban dari pertanyaannya tadi? Entah kenapa Rea jadi ingin senyum sendiri. Kenzo bisa melihat wajah Rea yang bersemu merah. Sungguh ingin sekali rasanya menarik tengkuk Rea dan mencium bibir mungilnya. Rea, kamu hari ini ikut aku ke kantor. Ganti pakaianmu dengan pakaian yang layak. Aku tunggu 15 menit dari sekarang. Rea melongo. Hah, apa tuan? Aku tidak akan mengulangi ucapanku lagi. Kamu ikut aku ke kantor sekarang. Kenzo berjalan melewati Rea. Dalam beberapa langkah kemudian Kenzo berhenti, membalikkan badan, dan menatap Rea yang masih terdiam di tempatnya. Sepertinya otak pelayan cantiknya itu masih loading. Kenzo berjalan cepat dan menggandeng tangan Rea agar wanita itu berjalan mengikutinya. Kejadian itu tidak lepas dari tatapan para pelayan yang ada rumah itu. Tentu dari mereka tidak ada yang berani protes ataupun menggunjing pelayan baru tersebut karena mereka tidak mau bernasib sama seperti Susi. Bisa dipastikan jika di rumah itu banyak CCTV dan juga penyadap yang tidak terlihat. Jadi mereka hanya bisa menutup mulut mereka rapat-rapat kalau masih ingin bekerja di sana.